Assalamualaikum teman-teman, apa kabar hari ini? Kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai akad syuf'ah. Sebelum itu, tolong like, komen, and share video ini sebanyak-banyaknya ya. Selamat menyaksikan. Materi mengenai akad syuf'ah merupakan salah satu materi dalam mata kuliah Fikih Muamalah. Sebelum memulai pembahasan lebih lanjut, izinkan kami menyampaikan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah kami, Bapak Eka Wahyu Hestia Budianto, LCMSI, yang mana telah membimbing dan mengajari kami terkait apa itu Fikih Muamalah dan segala akad yang ada di dalamnya. Oke, sudah siap semua? Let's start to presentation. Pengertian syuf'ah. Secara bahasa, asyuf'ah berasal dari kata asyaf'u yang berarti al-dhammu, yakni menggabungkan. Sedangkan menurut syara, syuf'ah adalah pemilikan barang syuf'ah oleh syafi' sebagai pengganti dari pembeli dengan membayar harga barang kepada pemiliknya, yang mana sesuai dengan nilai yang biasa dibayar oleh pembeli lain. Akad syuf'ah merupakan salah satu muamalah yang disyariatkan dalam agama Islam karena tujuan baiknya. Adapun tujuannya, yakni untuk menghindari kemudharatan. Menurut Syekh Ibrahim Al-Bajuri, asyuf'ah ialah hak memiliki sesuatu secara paksa ditetapkan untuk syarik terdahulu atas syarik yang baru disebabkan adanya syirkah dengan penggantian atau iwad yang dimilikinya. Akad syuf'ah ini disyariatkan untuk mencegah adanya kemudharatan. Hak melakukan syuf'ah. Menurut pasal 1009 KUH Perdata Islam dalam majalah Al-Ahkam Al-Adaliyah, hak syuf'ah itu dimiliki oleh 3 orang. Yang pertama, orang yang menjadi anggota pemilik bersama suatu barang. 2. Orang yang memiliki pencampuran hak atas harta yang dijual. Dan yang terakhir, orang yang bertetangga secara langsung. Landasan hukum syuf'ah. Mengutip dari kitab Fathul Qarib karya Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi Ibnu Al-Warabili, asyuf'ah hukumnya wajib. Maksudnya, hak tetap bagi syarik disebabkan oleh percampuran. Percampuran yang dimaksudkan ialah percampuran yang menyeluruh atau khultuh asyuyu, bukan percampuran yang dibatasi atau khultah al-jiwar. Dasar hukum syuf'ah adalah as-sunnah. Salah satu hadis yang mendasarinya ialah dari Jabir radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mempunyai kebun kurma atau sebidang tanah, maka ia tidak boleh menjualnya sebelum menawarkannya kepada rekan sekongsinya. Rukun syuf'ah. Rukun syuf'ah terdiri dari 3 hal. 1. Barang yang diambil atau yang akan disyuf'ahkan, atau yang disebut dengan masyfu', syaratnya keadaan barang tidak bergerak. 2. Orang yang mengambil barang, partner lama atau syafi', disyariatkan keadaannya orang yang memiliki akan bagiannya dan yang memintanya dengan segera. 3. Orang tempat mengambil syuf'ah atau yang dipaksa, atau partner baru yang biasa disebut dengan masyfu' alaih. Syaratnya, keadaan barang dimilikinya dengan jalan bertukar, bukan dengan jalan pusaka atau wasiat ataupun pemberian. Jadi saya ulangi lagi, rukun syuf'ah terdiri dari 3 hal. Yang pertama yaitu masyfu' atau barang yang disyuf'ahkan, yang kedua syafi' atau partner lama, dan yang ketiga ada masyfu' alaih atau partner yang baru. Selain rukun, terdapat pula syarat-syarat yang harus ada pada akad syuf'ah. Syarat-syarat tersebut diantaranya ialah:
1. Keluar dan lepasnya masyfu' fih atau harta yang disyuf'ahkan dari kepemilikan pemiliknya, yakni penjual, secara final dan tidak ada lagi hiyar di dalamnya. Jadi, masyfu' fih sudah menjadi milik masyfu' alaih atau orang ketiga tersebut sepenuhnya. 2. Akad yang ada adalah akad mu'awadhah atau akad pertukaran seperti jual beli dan semaknanya. 3. Akad tersebut haruslah sah. 4. Syafi' harus tetap sebagai pemilik masyfu' bih ketika masyfu' fih dibeli sampai keluar keputusan berlakunya hak syuf'ah. Ringkasnya, orang yang melakukan syuf'ah harus tetap sebagai pemilik barang yang disyuf'ahkan, tidak dijual dan tidak diwariskan ketika barang tersebut dibeli oleh pihak ketiga sampai keluar keputusan berlakunya hak syuf'ah. Dan yang terakhir, Syafi' tidak menerima adanya penjualan masyfu' bih pada pihak ketiga tersebut. Ketentuan yang berlaku pada syuf'ah. Yang pertama, syuf'ah haruslah dilakukan secepat mungkin, yakni segera. Dalam artian bahwa Syafi' hendak melakukan syuf'ah, maka ia mestilah melaksanakan setelah ia mengetahui adanya pemindahan hak milik oleh anggota persekutuannya. Bila ia memperlambat pelaksanaan syuf'ah tanpa suatu halangan yang bisa diterima, maka hak syuf'ah akan menjadi gugur. 2. Adapun kadar ukuran syuf'ah disepakati oleh para ulama bahwa jumlahnya mestilah sama dengan harga jual yang dilakukan oleh anggota perserikatan dengan pembeli, serta tidak boleh kurang. Hukum pewarisan syuf'ah. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, syuf'ah dapat diwariskan dan tidak batal karena kematian. Apabila seseorang memperoleh hak syuf'ah, kemudian ia meninggal dunia sebelum hak itu, atau ia sudah mengetahuinya lalu meninggal dunia sebelum sempat melakukan pengambilan, maka haknya beralih kepada ahli waris. Alasannya ialah bahwa syuf'ah dikiaskan kepada irs. Sedangkan menurut Imam Hanafi, syuf'ah akan gugur apabila Syafi' meninggal dunia, baik itu sebelum ia melakukan pengajuan syuf'ah ataupun setelahnya, yang mana masyfu' belum diambil ataupun diserahkan. Kemudian, bagaimana hukum syuf'ah bagi kafir dhimmi? Apakah tetap berlaku? Jawabannya ada dua, yakni iya dan tidak. Karena terdapat perbedaan pendapat dalam hal tersebut. Menurut mayoritas ahli fikih, karena syuf'ah berlaku untuk orang muslim, maka ia juga berlaku untuk orang kafir dhimmi. Tetapi, menurut Imam Ahmad, Imam Hasan dan Imam Syafi'i, syuf'ah tidak berlaku untuk orang kafir dhimmi. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya dalil hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Anas bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "La syuf'ata linasrani," yang artinya tidak berlaku syuf'ah bagi orang-orang Nasrani. Penyebab gugurnya hak syuf'ah. Sebab-sebab gugurnya hak syuf'ah diantaranya ialah 1. Syafi' telah menjual harta yang menjadi masyfu' bih sebelum keluar keputusan yang menetapkan hak syuf'ah. 2. Syafi' melepaskan hak syuf'ahnya atau tidak memiliki hasrat untuk mengambilnya setelah terjadi penjualan masyfu' fih. 3. Syafi' memberikan komitmen kepada pihak penjual bahwa dirinya yang akan menjamin dan bertanggung jawab atas harga penjualan barang yang dijualnya. Selanjutnya, Syafi' hanya mengambil sebagian dari masyfu' fih saja. Dan yang terakhir, Syafi' meninggal dunia. Tindakan pembeli. Tindakan pembeli terhadap harta sebelum Syafi' menerima syuf'ah dinyatakan sah karena ia bertindak terhadap apa yang menjadi miliknya. Jika suatu ketika pembeli menjualnya lagi kepada orang lain, Syafi' berhak melakukan syuf'ah terhadap salah satu dari dua penjualan tersebut. Baik dari penjualan pertama, yakni yang terjadi antara teman serikat awalnya dengan pihak ketiga, atau penjualan yang terjadi antara pihak ketiga dengan pembeli baru. Kemudian jika pembeli harta menghibahkannya, mewakafkannya, menyedekahkannya atau yang sejenisnya, maka Syafi' kehilangan hak syuf'ahnya sebab pemilikan barang tersebut tanpa ganti atau tanpa melalui akad mu'awadhah
yang mana akad tersebut menjadi salah satu syarat terjadinya syuf'ah. Contoh dan hikmah adanya syuf'ah. Contoh, di sini saya menggambarkan Syafi' sebagai A, kemudian si B merupakan teman serikat awal si A, yakni orang yang menjual masyfu' terhadap masyfu' alaih, dan C sebagai serikat baru atau masyfu' alaih. Kasusnya, A berserikat rumah dengan B, kemudian B menjual bagiannya kepada C tanpa seizin A, maka A berhak mengambil bagian rumah yang sudah dijual oleh B kepada C dengan paksaan, sekalipun hal tersebut tidak disukai oleh C. Pengambilan tersebut harus menurut harga penjualan B kepada C. Adapun hikmah dari adanya syuf'ah ialah 1. Syuf'ah adalah termasuk syariat yang baik, adil, dan menjunjung tinggi kemaslahatan umat. 2. Syuf'ah dapat mengantisipasi terjadinya kerugian dan bahaya. Dan yang terakhir, untuk mencegah kemadharatan dan menghindari permusuhan. Wah, ternyata asik ya? Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung materi. Demikian ilmu yang dapat kami bagikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menyimak dengan seksama, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekedar informasi bahwa terdapat 2 orang yang terlibat dalam pembuatan video ini. Yang pertama yakni saya sendiri, Bella Ayu Rahmawati sebagai editor sekaligus pengisi suara, dan juga teman saya, Niken Eka Maharani El-Khori sebagai penulis materi. Oh ya, kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe untuk terus support kami. Sekali lagi, thanks so much, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.